Hai para sudanes, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Kekuatan Abadi untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang ratu Phoenix bernama Feng Yuan yang sedang menunggu kelahiran anaknya di Pulau Wutong, dan di sana ia memerintahkan mereka untuk mengundang seluruh klan peri untuk datang ke sini karena ia yang akan merayakan lahirnya anaknya tersebut. Hingga sampailah undangan itu ke tangan Donghua yang merupakan ketua dari Gunung Daze, dan di sini ia memerintahkan salah satu muridnya yang bernama Gujin untuk datang ke perjamuan yang diundang oleh Ratu Phoenix tersebut. Bahkan sang ketua pun memerintahkan kedua murid lainnya yang bernama Xing Yuan dan Xing Yi agar Gujin tidak membuat ulah di sana. Sementara di Pulau Wutong, terlihat tamu undangan sudah mulai berdatangan menghadiri perjamuan, dan diperlihatkanlah Phoenix api yang baru lahir bernama Feng Yin yang langsung menuju ke tempat perjamuan yang sedang diadakan. Bahkan di sana juga terdapat Ratu Rubah yang bernama Hong Ruo yang ditemani oleh Hong Yi yang merupakan keponakannya yang baru datang ke tempat perjamuan itu. Sedangkan di luar terlihat kuda milik Gujin yang baru sampai di sana justru tiba-tiba mengamuk, dan beruntungnya Hong Yi datang yang berhasil menghentikannya. Dan setelah itu mereka semua pun masuk untuk mulai perjamuannya. Bahkan di sana pun terdapat Raja Merak bernama Huamo yang ditemani oleh anaknya yang bernama Huasu. Di tengah acara perjamuan, Feng Yun tak sengaja melihat anaknya itu secara diam-diam datang ke sana, dan dia pun segera mengejarnya. Di sana sang ibu pun merasa senang karena bisa melihat anaknya ini yang baru saja lahir. Namun ia juga menasihatinya untuk berhati-hati karena tubuh Feng Yin yang belum sempurna dan sedang menunggu munculnya batu giok Phoenix yang masih berada di cangkang miliknya itu. Dengan waktu bersamaan terlihat Ratu Siluman yang bernama King Lin ini sedang berkomunikasi dengan anak buahnya yang saat ini berada di dunia peri bernama Zoying. Dan mereka yang sudah mengetahui lahirnya Phoenix baru yang kemungkinan di dalam tubuhnya itu terdapat sebuah giok Phoenix, sehingga ia memerintahkan anak buahnya itu untuk mengambilnya. Sedangkan Gujin yang mengetahui ada seseorang yang sedang menjelekkan mendiang ayahnya, ia pun menghampirinya dan menghajar orang tersebut yang bernama Ling Feng. Namun dikarenakan kekuatan Ling Feng lebih hebat dari Gujin, ia pun akan membunuhnya. Dan Feng Yin yang tersengaja berada di sana langsung menghentikan tindakannya itu yang berhasil menyelamatkan Gujin. Terlihat Gujin yang ingin berterima kasih kepada Feng Yin malah tidak sengaja melihat Huasu yang gaunnya juga berwarna merah, sehingga Gujin mengira yang menolongnya itu adalah Huasu. Dan Huasu yang memiliki sifat licik justru mengiyakan kalau ia yang telah menyelamatkan Gujin dari pertarungan sebelumnya, sehingga ia menyuruh Gujin untuk pergi mengambil giok Phoenix di dalam cangkang milik Feng Yin. Dan Gujin yang merasa berutang budi, ia pun segera ke sana untuk mengambilnya. Terlihat Gujin yang berada di dekat cangkang tersebut. Tanpa sengaja darahnya terserap masuk ke dalam segel pelindung yang membuat tubuhnya juga ditarik untuk masuk ke dalam. Bahkan ia juga terkena serangan dari Zoying yang datang ke sana untuk mengambil giok tersebut, yang membuat Gujin masuk ke dalam cangkang itu. Dan tak lama kemudian, energi milik batu giok itu justru terserap dengan sendirinya ke dalam tubuh Gujin. Hal ini membuat tubuh Feng Yin lenyap karena kekuatan giok Phoenix-nya hilang terserap ke tubuh Gujin.
hilangnya Feng Yin yang berada di dalam cangkang tersebut disadari oleh ibunya. Semua orang pun sangatlah bersedih setelah mengetahui kalau Feng Yin telah tiada, sehingga Gu Jin sangat merasa bersalah dan meminta maaf karena telah merusak kultivasi cangkang tersebut. 是啊，陛下，纵然他是东莞人，还请陛下收下。 Lalu datanglah Dang Hua ke sana dengan memohon ampunan untuk Gu Jin agar tidak dihukum berat. Kemudian ia mengeluarkan menara roh untuk menjaga tubuh Feng Yin. Karena meskipun energi Feng Yin menghilang entah kemana, namun ternyata tubuhnya masih terjaga. Sebenarnya ada dua menara roh, namun satunya berada di dunia Yoming. Yang padahal kalau mereka memiliki dua menara roh, maka kemungkinan energi Feng Yin akan kembali. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Gu Jin pun bertekad seorang diri untuk meminta bantuan kepada Batu Wentian. Terlihat ia yang disiksa petir langit demi bisa meminta bantuan kepada Batu Wentian untuk mengumpulkan kembali energi Phoenix milik Feng Yin. Yang ternyata pemilik berkekuatan Phoenix api itu hanya ada satu yang boleh hidup. Yang artinya kalau Feng Yin hidup kembali, maka ibunya Feng Yin pun harus mati terlebih dahulu. Namun jika Gu Jin masih tetap ingin menghidupkan Feng Yin kembali, maka Gu Jin sudah menentang kehendak takdir langit. Oleh karena itu ia akan membantunya, namun Gu Jin akan mendapatkan malapetaka dalam hidupnya, sehingga ia pun memberikan Giok Phoenix tersebut yang nantinya digunakan Gu Jin untuk mengumpulkan energi milik Feng Yin yang tersebar ke seluruh 3 dunia ini agar Feng Yin bisa hidup kembali. Diperlihatkannya Batu Wentian yang mengeluarkan beberapa energi milik Feng Yin, yang mana salah satunya masuk ke dalam sebuah telur besar di hutan terlarang Gunung Taze. Dan singkatnya 15 tahun kemudian, terlihat Gu Jin yang dihukum dan tidak boleh keluar dari hutan terlarang ini sebagai bentuk pengakuan dosanya karena dulu telah menghancurkan energi Phoenix yang membuat Feng Yi hilang entah kemana. Tak lama setelah itu datanglah Xing Yi yang mengantarkan pesanan araknya. Namun di saat itu juga ia tidak sengaja menjatuhkan araknya tersebut. Sampai akhirnya mereka pun menemukan kembali arak itu dan melihat adanya telur besar yang sebelumnya sudah dimasuki oleh energi Phoenix oleh Batu Wentian, yang tentu saja Gu Jin pun mengambilnya karena ini merupakan telur hewan hidrogel yang merupakan hewan obat spiritual yang paling bagus, dan bahkan diketahui kalau hewan ini sudah punah 100.000 tahun yang lalu, yang tentu saja membuat Gu Jin menjadi sangatlah senang karena mendapatkan telur hewan langka ini. Di malam harinya, Gu Jin yang seorang diri berpikir untuk menetaskan telur hewan tersebut yang membuatnya terus membawa telur itu. Hingga beberapa hari kemudian Gu Jin yang sudah tertidur, tiba-tiba telur itu pun menetas dan hewan itu pun kembali ke tempat asalnya, yang ternyata di sana juga masih terdapat satu telur lagi. Namun dikarenakan ada hewan buas yang mengejarnya, ia pun mencoba menjauh dari tempat itu. Dan di saat ia terpojok, tiba-tiba Gu Jin pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Gu Jin yang membawa hewan itu ke kediamannya dan memberinya nama Ain. Hingga di malam harinya saat Gu Jin sudah tertidur, tanpa ia sadari Ain keluar dari sangkarnya dan berniat kabur lagi. Namun tidak jadi karena Gu Jin yang sudah memasang segel di seluruh sudut kediamannya. Terlihat Ain yang kesal lalu menumpahkan arak milik Gu Jin, dan bahkan ia juga meminum semuanya sampai mabuk, yang secara tiba-tiba ia justru berubah bentuk menjadi seorang peri cantik dan tidur di samping Gu Jin yang sudah tertidur dari tadi. Sampai keesokan harinya, Gu Jin yang sudah terbangun merasa terkejut karena melihat wanita cantik yang tidur bersamanya. Namun hingga akhirnya ia pun menyadari kalau wanita cantik ini merupakan Ain yang sudah berubah ke bentuk peri. Dan terlihat Ain yang ingin balas dendam terhadap Gu Jin, yang dimana di saat ia masih menjadi hewan hidrogel selalu dijahili oleh Gu Jin, sehingga saat ini ia akan mengerjainya balik.
你先赶紧把我放下来，我们好好聊。 Bahkan di saat mereka berada di luar, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya hewan buas yang berniat membunuh mereka. Karena takut mati, Ain pada akhirnya melepaskan ikatan Gujin. Namun karena hewan buasnya yang lebih dari satu, sehingga mereka pun kabur dari sana. Yang kemudian saat dalam kondisi terdesak, tiba-tiba ada cahaya yang memancar menyelimuti mereka, bahkan memusnahkan para hewan buas tersebut. Dan terlihat ada tali energi yang tiba-tiba saling terhubung antara Gujin dan Ain, yang ternyata ini merupakan sebuah kontrak untuk melindungi Gujin yang dilakukan oleh Donghua. Dan efek kontrak pengikat ini membuat Ain akan merasakan sakit di saat berpikir untuk menyakiti Gujin. Bahkan ia akan merasakan sakit juga jika suatu saat nanti Ain yang mencintai Gujin. Hal ini pun diperjelas Xingyi yang datang menjenguk mereka, yang tentu Gujin sangatlah senang mendengarnya. Sampai keesokan harinya segel kurungan Gujin di hutan terlarang ini telah menghilang, yang artinya hukuman Gujin sudah berakhir setelah 15 tahun lamanya. Namun ia juga masih belum tahu apakah ia sudah terbebas atau belum, mengingat Phoenix api milik Feng Yin belumlah kembali. Oleh karena itu, ia pun menemui gurunya yaitu Donghua, dan ia pun dijelaskan lebih detail tentang kontrak pengikat tersebut. Sebagai hadiah permohonan maafnya kepada Ain yang sudah mengikat kontrak, sang guru pun memberikan sedikit kekuatan abadinya untuk Ain, mengingat hewan hidrogel terlahir dengan kekuatan peri yang lemah. Bahkan sang guru juga berjanji kepadanya kalau Ain yang mau membantu Gujin dengan tinggal di Gunung Daze ini dan berhasil mengumpulkan energi Phoenix api, maka segel kontrak itu ia akan lepaskan. Namun dikarenakan kemampuan peri mereka yang masih lemah, ia pun memberikan teknik pertahanan untuk menghadapi bahaya saat mencari energi Phoenix itu. Setelah keluar dari istana Daze, mereka pun disambut oleh para murid di sana. Karena Ain yang sekarang sudah menjadi murid Daze, mereka semua pun sangatlah bahagia dan bahkan memberikan hadiah untuknya. Singkatnya di malam harinya, mereka yang kembali ke kediaman untuk beristirahat. Namun di sini Ain justru memaksa Gujin untuk berlatih bersama-sama dengan menggunakan teknik yang sudah diberikan oleh gurunya. Dan teknik ini harus dilakukan berdua untuk mempertahankan penyerangan dari serangan lawan. Hingga keesokan harinya diperlihatkannya Hongyi yang mencoba menyerang dua penjaga klan siluman agar ia yang bisa masuk ke sana dan membunuh seluruh siluman di dalamnya. Namun ternyata dua penjaga tersebut sangatlah tangguh yang membuatnya terpojok. Dan beruntungnya ia pun diselamatkan oleh bibinya yaitu Ratu Rubah Hongruo yang langsung mengajaknya untuk kembali ke klan rubah mereka. Karena bagaimanapun juga Hongyi yang sebenarnya nanti akan menjadi penerus tata Raja Rubah. Diketahui kalau ayah Hongyi yang telah meninggal di saat perang besar dahulu, yang mana ayah Hongyi lah yang sebenarnya Raja Rubah. Namun karena mati maka bibinya ini yang memegang tata untuk sementara waktu sampai Hongyi nanti cukup umurnya untuk menjadi Raja Rubah yang selanjutnya. Dan di sini terlihat hubungan Hongyi dan Hongruo renggang karena dulu bibinya itu tidak membantu orang tuanya dalam berperang. Di sisi lain, Ain dan Gujin masuk kembali ke hutan terlarang untuk mencari energi Phoenix api. Saat Gujin beristirahat, Ain diam-diam ke aliran air yang dulu ia tinggal dan mengambil telur adiknya yang masih belum menetas. Lalu Gujin yang tiba-tiba datang mencoba melihat telur adiknya itu, yang justru membuat telur itu jatuh menggelinding. Lalu mereka pun mengejarnya sampai membawa mereka ke tempat yang penuh formasi jebakan. Dan ia pun sadar kalau di sini tempat dimakamkannya pedang abadi dewa, sehingga banyak sekali energi yang berkeliaran yang membuat tangan Gujin terluka karena terkena energi tersebut dan darahnya menetes ke tanah, yang seketika itu ada reaksi membuka formasi.
Lalu muncullah pedang yang sangat besar bernama pedang abadi, dan kemudian tubuh Gujin dimasuki semua energi pedang yang ada di sekitar tersebut, yang menandakan kalau pedang abadi menjadikannya sebagai majikan. Yang kemudian pedang abadi besar itu berubah bentuk menjadi pedang kecil, dan ternyata itu terjadi karena pedang abadi bisa menjadi bentuk apapun tergantung kekuatan majikannya. Di sini Ain juga menyembuhkan luka Gujin sebagai tanda terima kasihnya karena Gujin sudah menyelamatkan adiknya yang saat ini masih menjadi telur. Dan tiba-tiba getaran tanah terjadi yang ternyata muncullah sebuah pohon parasol yang penuh dengan energi Phoenix api. Dan benar saja giok Phoenix api seketika menyerap energi tersebut yang membuat mereka sangatlah senang. Dengan waktu bersamaan ternyata Donghua juga telah berhasil mencapai kultivasi tertinggi dan menjadi seorang dewa. Yang kemudian Gujin dan Ain pun menunjukkan keberhasilan mereka menemukan satu bagian energi Phoenix, dan hal ini disadari oleh mereka kalau 8 bagian energi yang lain juga pasti ada di pohon parasol yang berada di berbagai wilayah. Oleh karena itu misi mereka berdua selanjutnya harus menemukan pohon parasol di berbagai wilayah 3 dunia ini untuk menyatukannya dengan giok Phoenix api. Di sini sang guru pun memberitahukan kalau pohon tersebut berada di klan Rubah dan di penjara Juyuan, sementara pohon parasol yang lain masih belum diketahui keberadaannya, mengingat pohon tersebut terbentuk dari kekuatan langit dan bumi sehingga sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu sang guru memberikan pil peri untuk mereka agar kekuatan mereka bisa meningkat lebih cepat. Bahkan ia juga memberikan senjata dewanya berupa payung naungan untuk Gujin. Tak lama kemudian sang guru pun langsung naik ke atas menuju alam dewa karena ia yang saat ini sudah menjadi seorang dewa. Di sana terlihat semua murid memberikan hormat kepadanya sebagai tanda selamat untuk sang guru, dan sang guru memilih Xiansan yang merupakan murid senior untuk menjadi pemimpin sementara di Gunung Daze ini. Bahkan keesokan harinya Gunung Daze yang sedang merayakan sang guru yang sudah menjadi dewa dengan mengundang peri-peri dari berbagai klan untuk datang ke sana. Tak lama kemudian datanglah Wasu dari klan Merak bersama pasukannya, dan ia langsung menemui Xiansan untuk meminta tolong kepadanya agar Gunung Daze membantu klan Meraknya yang saat ini sedang berperang dengan klan Elang dengan meminjam payung naungan sebagai pertahanan klan Merak. Namun di sini Xiansan langsung berterus terang tidak bisa membantunya karena payung naungan saat ini dimiliki Gujin yang sebelumnya diberikan oleh sang guru. Wasu yang menyadari kalau Gujin bisa dimanfaatkan, ia pun langsung menemuinya di kediamannya sehingga ia merayu Gujin agar mau meminjamkan payung naungannya tersebut. Gujin yang terpesona dengan kecantikan Wasu, ia pun mau memberikan payung naungannya itu. Namun datanglah Ain ke sana dan menghentikan tindakannya itu karena sang guru yang memberikan pusaka itu hanya untuk Gujin dalam melindungi dirinya saat mencari energi Phoenix api nantinya, sehingga Wasu yang kesal pada akhirnya pergi dari sana. Sampai di malam harinya karena Ain yang sudah mempermalukannya di hadapan Wasu, ia pun menghukumnya untuk memutari lampu-lampu tersebut. Dan di saat Gujin sudah masuk ke dalam untuk beristirahat, tiba-tiba ia pun dihampiri oleh Xiangyi yang memberikannya buku catatan cara menaklukkan majikan agar tidak menghukumnya kembali. Dan keesokan harinya di saat hendak pergi meninggalkan Gunung Daze untuk menemukan energi Phoenix, lalu Ain pun mulai mempraktekkan cara menaklukkan majikan dengan memberikan makanan kesukaan Gujin. Yang setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju klan Rubah untuk menemukan energi Phoenix di dalam pohon parasol yang ada di sana. Dengan waktu bersamaan, diperlihatkannya Hongyi yang berhasil melewati rintangan untuk masuk ke langit ketiga dekat dengan dunia siluman.
Dan ternyata tujuan ia menuju dunia siluman ini untuk menempa senjatanya agar nanti senjatanya itu bisa ia gunakan untuk pergi ke dunia peri dalam merebut kembali roda Nirvana yang saat ini berada di dunia peri, karena ayahnya yang merupakan pemilik roda Nirvana kalah saat perang di saat dulu. Tanpa Hongyi sadari, terdapat Zoing yang dari tadi memperhatikannya yang sepertinya punya niat tidak baik. Dan benar saja, Zoing memancing Hongyi untuk masuk ke dalam penjara Juyun dengan bayangan dari roda Nirvana palsu, yang mana ini sudah rencana darinya untuk memancing Hongyi masuk ke dalam penjara Juyun di saat portal yang dijaga oleh siluman naga 3 kepala terbuka. Dan terlihat ia yang sudah terperangkap dalam ikatan tanaman merambat yang mampu menyedot kekuatan Hongyi yang membuatnya tentu terluka parah. Lalu tak lama kemudian Ratu Siluman pun datang ke sana untuk mencoba membunuhnya. Dengan keadaan yang terdesak, Hongyi pun tak sengaja mendapatkan bisikan yang menyuruhnya untuk berlindung di bawah pohon parasol yang dilindungi oleh kekuatan dewa agar selamat dari serangan siluman tersebut. Di sisi lain, di dunia klan rubah, terlihat sang tetua bersama sang ratu klan rubah merasa panik karena mereka menyadari kalau Hongyi yang merupakan calon penerus tata klan rubah saat ini sudah masuk ke dalam penjara siluman Juyun yang pastinya saat ini kondisinya dalam bahaya. Ia pun segera menemui siluman naga kepala 3 dan memohon agar dirinya diperbolehkan masuk ke penjara Juyun untuk menyelamatkan keponakannya, namun naga tersebut tidak mengizinkannya. Sementara itu, Gujin dan Ain yang telah sampai ke dunia klan rubah, mereka pun mendapatkan serangan yang membuat Ain berubah wujud menjadi hewan hidrogel. Dan beruntungnya dengan cepat Gujin mengembalikan wujud asli Ain tersebut agar tidak ketahuan oleh klan rubah. Lalu mereka pun bertemu dengan salah satu murid klan rubah untuk menemui ketuanya, yaitu Hongruo. Dan setelah bertemu, mereka berdua pun langsung mengatakan kalau tujuannya datang ke sini untuk meminta Hongruo mengizinkannya untuk mereka menuju ke pohon parasol yang ada di klan ini. Sang ratu klan rubah pun akan mengizinkannya, namun ada syarat yang harus Gujin lakukan untuk bisa pergi ke pohon parasol tersebut, yaitu mereka berdua harus masuk terlebih dahulu menuju penjara Juyun untuk membawa pergi Hongyi yang saat ini terjebak di dalam penjara itu. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, mereka pun mau melakukan syarat tersebut. Sekaligus mereka juga akan mendapatkan energi Phoenix karena mereka yang mengetahui kalau keberadaan energi itu berada di penjara Juyun. Namun di saat mereka berdua dalam perjalanannya, tiba-tiba mereka melihat Hwasu yang terdesak diserang oleh Yan Suang yang merupakan putri dari klan Elang. Dan tentu saja Gujin langsung menyelamatkan Hwasu dengan menggunakan pusaka payung naungannya tersebut yang membuat klan Elang pergi dari sana. Dan dikarenakan kondisi Hwasu yang kurang baik, mereka pun lalu beristirahat di penginapan yang ada di sini. Saat berada di penginapan, Ain pun diperintahkan oleh Gujin untuk meracik obat di luar untuk mengobati luka Hwasu. Momen berdua dengan Gujin inilah yang dimanfaatkan oleh Hwasu untuk kembali merayu Gujin dengan menggiring kesedihan atas apa yang menimpa klan meraknya. Yang tentu hal ini dilakukan agar Gujin memberikan pusaka payung naungan tersebut. Dan Gujin yang merasa kasihan melihat kondisi masalah yang dialami oleh Hwasu itu, pada akhirnya ia pun memberikan pinjaman pusaka tersebut kepada Hwasu tanpa sepengetahuan Ain. Dan setelah Ain sudah kembali, Gujin pun pergi untuk membayar penginapan dan obat-obatan. Namun tiba-tiba Hwasu juga pergi dari sana tanpa berpamitan kepada Gujin. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya menuju penjara Juyun. Dan tentu saja mereka harus berhadapan dengan siluman naga kepala 3 yang menjaga portal penjara Juyun tersebut. Dan di saat mereka berdua akan diserang oleh naga itu, tiba-tiba Gujin menyebut nama Bibo yang langsung muncul ke sana dan menyelamatkan mereka berdua.
Setelah itu mereka pun beristirahat dan Gujin pun langsung memberitahukan kedatangan mereka ini untuk menemukan energi Phoenix yang berada di penjara Juyun, yang tepatnya di pohon parasol. Bahkan mereka berdua pun ditugaskan oleh klan Rubah untuk menyelamatkan Hongyi yang saat ini terjebak di dalam penjara tersebut. Dengan mendengar hal itu, Bibo pun tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke sana karena di sana sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, Gujin pun secara diam-diam memohon kepada sang naga penjaga portal penjara Juyun agar membukakan portal itu untuk dirinya agar ia bisa mendapatkan energi Phoenix dan juga menemukan Hongyi. Meskipun sang naga memberitahukan kalau di penjara Juyun sangatlah berbahaya, namun Gujin tetap bersikeras ingin masuk ke dalamnya karena Gujin yang memiliki jubah abadi yang dapat menyembunyikan tubuhnya agar tidak ketahuan oleh para siluman yang ada di sana. Dan dengan mendengar hal itu, pada akhirnya sang naga pun akan membukakan portal penjara Juyun untuk Gujin. Terlihat mereka berdua yang berhasil masuk ke sana dan Ain pun merasakan adanya energi Phoenix yang berada di pohon parasol. Dan di saat Gujin yang sedang memasukkan energi Phoenix itu ke dalam batu gioknya, Ain juga menemukan adanya Hongyi yang telah berubah dalam wujud rubah kecilnya dan dia pun langsung berusaha mengobatinya. Sementara itu Bibo yang baru bangun dari tidurnya, ia pun langsung memarahi sang naga karena membiarkan Gujin masuk ke penjara Juyun dengan memberitahukan identitas Gujin yang sebenarnya, kalau Gujin merupakan anak dari dewa sejati yang jika Gujin terluka bahkan mati, maka mereka berdua akan dalam bahaya. Dan benar saja saat ini Gujin bersama Ain dalam keadaan bahaya karena kekuatan dari baju abadinya itu tidak bisa berfungsi lagi karena terlalu lama digunakan. Yang tentu saja bunga pembantai dewa pun langsung menyerang mereka berdua. Bahkan King Lin juga berada di sana untuk membunuh mereka. Dan beruntungnya di saat itulah pedang abadi tersebut tiba-tiba aktif. Tak hanya itu, Hongyi yang sudah tersadar kembali ia pun ikut membantu dalam menyelamatkan mereka berdua untuk pergi dari tempat ini. Namun hal itu juga dimanfaatkan King Lin yang memasukkan bibit bunga pembantai dewa ke dalam tubuh Hongyi, dan juga ia yang ikut bersembunyi dalam tubuhnya agar bisa keluar dari penjara Juyun ini. Di saat Gujin bersama Ain yang berhasil keluar dari sana, namun mereka tidak menemukan keberadaan Hongyi. Di sini Ain yang baru mengetahui dan sangat marah kepada Gujin yang telah meminjamkan senjata payung naungan kepada Hwasu yang membuat mereka berdua hampir mati di saat di penjara Juyun. Dan di saat itu juga Gujin yang pingsan karena mendapatkan luka yang cukup parah. Setelah itu Ain pun langsung menyembuhkan Gujin dengan teknik penyembuhan hewan hidrogel yang paling tinggi dengan menggunakan energi pil hidupnya, yang jika menggunakan teknik penyembuhan ini maka Gujin pasti akan cepat sembuh. Namun resikonya umur Ain akan terpotong karena energi pil hidupnya yang berkurang. Dan singkatnya di saat Ain yang pergi keluar, ia tak sengaja menemukan adanya Hongyi yang terluka dan ia pun langsung menyembuhkan Hongyi dengan menggunakan teknik pembakaran pil hidupnya yang tanpa ia sadari jika semakin banyak dirinya menggunakan teknik ini maka hidupnya akan lebih singkat. Lalu terlihat Gujin pun memarahi Bibo karena sudah memberitahukan Ain tentang teknik penyembuhan dengan membakar pil hidupnya tersebut. Namun hal ini ditepis oleh Ain yang justru memarahi Gujin karena menurutnya Bibo tidaklah salah mengingat yang ia lakukan itu atas kehendak dirinya sendiri. Kemudian Gujin yang keluar untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ia ditemui oleh Hongyi yang sudah berubah ke wujud aslinya. Hongyi yang sadar kalau dirinya memiliki hutang budi terhadap Ain yang sudah menyembuhkannya. Ia pun tidak suka terhadap Gujin yang selalu memerintah Ain layaknya seorang pelayan, sehingga mereka pun akan bertarung. Namun tiba-tiba Hongyi yang kembali ke bentuk rubahnya karena ia menyadari kalau Ain yang datang ke sana. Oleh karena itu ia berpura-pura dengan mengatakan kalau ia akan dibunuh oleh Gujin, yang membuat Ain sangatlah marah kepadanya karena ingin melukai Hongyi.
Singkatnya, Gujin dan Ain berpamitan kepada Bibo dan Sang Naga karena mereka yang harus ke klan rubah untuk mengembalikan Hongyi ke sana. Sesampainya di klan rubah, mereka berdua sangatlah terkejut di saat Hongyi yang sudah tidak ada di kantung penyimpanan. Namun di sini Hongruo yang merupakan bibinya Hongyi percaya kepada mereka kalau Hongyi yang telah keluar dari penjara Juyun karena terdapat sisa aura Hongyi di kantung penyimpanan tersebut. Dan dikarenakan misi mereka berhasil, sehingga Hongruo pun mempersilahkan Gujin untuk pergi ke pohon parasol klan rubahnya. Di saat mereka berdua telah sampai di pohon tersebut, Ain kembali merasakan aura energi Phoenix, namun energi itu bukan berasal di pohon parasol itu, melainkan di balik air yang ada di sana. Ia pun langsung masuk ke dalam air tersebut, dan ternyata ini adalah jalan ke dunia bawah yang terdapat pohon parasol asli klan rubah yang memiliki energi Phoenix. Namun tiba-tiba ada yang menyerang Ain, yang ternyata ada seseorang yang menjaga pohon parasol ini bernama Wugui. Dan di saat Wugui melihat wajah Ain, seketika ia seperti mengetahui tentang sesuatu mengenai Ain yang mungkin berhubungan dengan energi Phoenix api. Lalu Gujin pun datang menyelamatkan Ain dari serangan Wugui, yang lalu Wugui pun memasukkan mereka berdua ke dalam formasi jebakan ilusi airnya. Meskipun hanya ilusi, namun serangannya seperti nyata yang membuat Gujin terluka. Dan beruntungnya mereka pun berhasil memecahkan formasi ilusi tersebut. Setelah itu Gujin pun ternyata mengetahui tentang masa lalu Wugui yang dulu memiliki hubungan dengan Ratu Phoenix api pertama yang bernama Feng Ji, yang terluka parah di saat perang di masa lalu melawan siluman. Dengan melihat hal itu, Wugui pun menggunakan teknik terlarangnya agar Feng Ji hidup kembali. Namun setelah itu ia justru ditinggal oleh Feng Ji demi keturunan Phoenix api yang akan lahir, lalu mengalami nirvana dan menghilang dari hadapannya. Setelah itu Wugui yang merasa sedih karena kehilangan orang yang ia sayangi. Ia pun setiap hari selalu meminum arak, hingga pada akhirnya ia diselamatkan oleh Raja Rubah yang merupakan mendiang ayahnya Hongyi. Di sini Wugui yang memang tidak mengetahui tentang apa yang terjadi pada Feng Ji. Gujin pun langsung memberitahukannya tentang hal itu, yang ternyata Feng Ji di saat dulu telah memohon kepada dewa leluhur agar tidak menghukum mati Wugui karena sudah menggunakan teknik terlarang untuk menyelamatkannya. Namun bayarannya Feng Ji harus rela mati demi Wugui. Bahkan hal itu jugalah yang membuat takdir turun-temurun Ratu Phoenix berlanjut, di mana Ratu Phoenix baru tidak akan lahir sebelum Ratu Phoenix sebelumnya mengalami kematian. Dan dengan mendengar hal itu, Wugui pun sangatlah bersedih setelah mengetahui kebenaran ini, sehingga ia pun menyesal dan merasa bersalah karena dulu menyalahkan Feng Ji yang sudah meninggalkannya, yang padahal karena pengorbanan Feng Ji lah dirinya selamat dari hukuman mati. Dan dengan mengetahui semua hal itu, Wugui pun memberikan energi Phoenix api kepada Gujin, yang lalu dimasukkan ke dalam giok Phoenix tersebut. Yang pada akhirnya mereka berdua ini pun sudah mendapatkan 3 bagian energi Phoenix api, dan tersisa 5 bagian lagi, mengingat mereka yang harus mengumpulkan 8 energi Phoenix api lagi. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.